我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Gimana nih kabar kalian? Udah siap kancut dengan kelanjutan cerita dari Xiaoyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan meramaikan kolom komentar. Buat kalian yang baru banget datang, jangan lupa subrek dan bagiin video ini ke kawan-kawan. Kuilah kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pertemuan Xiaoyan yang telah selesai dan Xiaoyan kembali ke ruangannya. Keesokan paginya setelah hujan, udara benar-benar sangat segar pada saat ini. Xiaoyan bangun pagi-pagi sebelum akhirnya mengatur nafasnya dan keluar dari kediamannya. Pada saat ini Xiaoyan berpikir ia tidak memiliki kegiatan apapun untuk dilakukan. Tampaknya Xiaoyan harus mengisi waktu luang ini dengan pergi ke rumah lelang untuk melihat-lihat. Setelah Xiaoyan mengambil keputusan, Xiaoyan pun segera menuju ke kamar Zeni. Saat Xiaoyan hendak mengetuk pintu, sosok cantik pun tiba-tiba melayang membuat Xiaoyan terjekut. Zeni segera nongol di depan Xiaoyan dengan senyum lembut di mulutnya. Ia pun segera berkata apakah Tuan Xiaoyan pada saat ini benar-benar memikirkan Zeni. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya melihat munculnya Zeni di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata bahwa kecepatan dari Dodi bintang 5 benar-benar luar binasa. Kecepatan dari Zeni pada saat ini benar-benar jauh melebihi perbandingannya dengan Xiaoyan. Zeni pun tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut bertanya apakah pada saat ini Zeni memiliki waktu. Jika Zeni sedang tidak sibuk, maka Xiaoyan meminta Zeni untuk menemaninya ke rumah lelang. Zeni pun tersenyum manis sebelum akhirnya ia pun segera berkata bahwa tentu saja ia pasti akan menemani Xiaoyan. Akhirnya mereka pun segera berjalan dan Zeni segera bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini ingin membeli sesuatu ataukah hanya ingin melihat-lihat. Xiaoyan pun berkata bahwa ia pada saat ini agak bosan dan ingin pergi untuk melihat-lihat dan siapa tahu Xiaoyan memiliki keberuntungan. Zeni pun mengangguk dan berkata kebetulan pada saat ini ada lelang yang skalanya tidak buruk. Ada beberapa keterampilan bertarung tingkat lanjut, inti sihir dan bahan obat. Mungkin di sana akan ada sesuatu yang dibutuhkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya mereka tiba di lubang cacing yang mengarah ke tempat kerja Zeni. Setelah keluar dari lubang cacing, mereka pun berjalan sedikit dan sesampainya di tempat perdagangan rumah lelang, Xiaoyan pun seketika melihat sekeliling. Tak lama orang-orang di rumah lelang segera menyapa Zeni satu demi satu. Menanggapi hal itu, Zeni pun segera memperkenalkan bahwa ini adalah Tuan Suang Huo, seorang PIV dari aliansi bisnis. Oleh karena itu, tolong atur kamar PIV surgawi untuk Tuan Suang Huo. Mendengar nama Suang Huo, orang-orang yang bekerja di sana pun seketika terkejut. Mereka pun segera bertanya apakah ini adalah Suang Huo yang merupakan juara kontes pemilihan calon alkemis. Xiaoyan pun segera tersenyum sebelum akhirnya seorang pelayan segera mengantarkan Xiaoyan ke ruang PIV. Setelah sampai, Xiaoyan pun segera bertanya kepada Zeni bukankah ini sedikit berlebihan. Xiaoyan datang ke sini hanya untuk melihat-lihat, namun Zeni telah mengaturnya ke tempat PIV. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, Zeni pun segera berkata bahwa ruang PIV di rumah lelang ini dibagi menjadi 4 tingkat. Tingkatan tersebut dibagi menjadi Tian, Di, Xuan, dan Huang. Tingkat Tian ini adalah tingkat yang paling tertinggi dengan kerahasiaan identitas para tamu yang juga tinggi. Xiaoyan pada saat ini adalah seorang selebritis di seluruh benua Dodi. Oleh karena itu Xiaoyan berada di pusat perhatian, oleh karena itu maka Xiaoyan tidak dapat menghindarinya. Berdasarkan hal itulah Zeni pada akhirnya menempatkan Xiaoyan di ruang PIV tingkat Tian. Xiaoyan pun akhirnya menghela nafas, mengangguk dan tersenyum setelah mendengar penjelasan dari Zeni. Ruang PIV ini dilengkapi dengan kaca satu arah di mana orang yang berada di dalam ruang PIV dapat melihat keluar. Sementara itu sebaliknya orang yang di luar tidak akan bisa melihat siapapun yang berada di dalam. Tak lama setelah mereka berbincang-bincang dan menikmati hidangan yang telah dipersiapkan, pelelangan pun pada akhirnya segera dimulai. Seorang pria parubaya berdiri di tengah panggung dan membuka pelelangan. Seperti pelelangan pada umumnya, barang-barang yang dikeluarkan terlebih dahulu adalah barang-barang yang binasa-binasa saja. Setelah banyak barang yang dikeluarkan pada saat ini, semua barang tersebut tidak menarik perhatian Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang bete, Zeni pun segera berkata bahwa pertunjukan utama dan terbaik belum datang.
Umumnya harta terbaik akan dikeluarkan sebagai final, oleh karena itu Xiaoyan harus menunggu dengan sabar. Tak lama setelah itu, juru bicara dari pelelangan pun segera berkata bahwa 3 benda berikutnya akan menjadi grand final lelang mereka. Penonton pada saat ini seketika terdiam dan ribuan pasang mata segera menatap ketiga barang yang dibungkus rapat di hadapan mereka. Sementara itu juru lelang segera berkata bahwa yang pertama adalah cambuk 1000 ilusi tanpa bayangan. Ini adalah keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat D. Seluruh orang pun seketika tercengang setelah mendengar keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat D. Di benua Dodi hanya ada sedikit keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat D. Sementara itu pada saat ini ada cahaya aneh di mata Xiaoyan karena Xiaoyan memikirkan King Mu'er. Xiaoyan menyadari bahwa King Mu'er memegang cambuk panjang, oleh karena itu keterampilan ini akan berguna untuk King Mu'er. Dengan keterampilan ini maka kekuatan King Mu'er seharusnya dapat meningkat berlipat ganda. Selain itu pada saat ini sebagai kaisar dari klan iblis, kekuatan King Haoran sebagai Dodi bintang 6 masih tidak meyakinkan. Hal itu dikarenakan posisinya di klan iblis pada saat ini belum sepenuhnya diakui. Oleh karena itu semakin kuat kemampuan orang-orang di sekitarnya, semakin besar pula bantuan untuk King Haoran. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya dengan erat dan mengambil keputusan. Xiaoyan pun segera berkata untuk membantu King Mu'er memenangkan keterampilan bertarung tingkat menengah tingkat di ini. Bersamaan dengan itu penawaran pada saat ini sudah menembus angka 2 juta. Penawaran pun terus berlanjut hingga ke angka 3 juta koin pola naga dan Xiaoyan pun segera berkata sudah waktunya untuk bergerak. Namun ketika Xiaoyan hendak membuat tawaran, tiba-tiba ia pun tersentak karena ada yang menawar dengan tawaran 3,5 juta. Xiaoyan pun segera mengikuti arah suara tersebut dan sosok yang cantik segera muncul di hadapannya. Xiaoyan semakin tercengang setelah melihat sosok tersebut yang ternyata adalah King Mu'er. Alis Xiaoyan pada saat ini berkerut ketika ia melihat keberadaan dari King Mu'er. Xiaoyan benar-benar bertanya-tanya mengapa King Mu'er pada saat ini tidak menyembunyikan identitasnya sama sekali. Xiaoyan pun memandang ke arah Zeni dan keduanya saling memandang dengan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Apa yang dilakukan oleh King Mu'er ini akan benar-benar menarik beberapa perhatian. King Haoran adalah kaisar iblis yang belum diakui oleh semua cabang dari klan iblis. Ia memiliki banyak lawan dan mereka tidak akan membiarkan King Haoran naik ke posisi kaisar iblis dengan mudah. Oleh karena itu dengan munculnya King Mu'er, Xiaoyan dan Zeni sangat khawatir jika ada beberapa permasalahan yang akan ditimbulkan. Sementara itu di sisi lain para penonton pun pada saat ini terdiam setelah menoleh dan menyadari sosok dari King Mu'er. Pada saat ini kata kaisar iblis adalah topik yang sensitif di seluruh benua Dodi. Bersamaan dengan semua orang yang tercengang, seorang pria berjubah hitam pun segera menawar dengan angka 3.800.000. Xiaoyan pun segera menoleh dan melihat pria parubaya yang berpakaian seperti seorang alkemis. Xiaoyan pun segera bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang alkemis bersaing dengan King Mu'er untuk keterampilan bertarung tingkat D. Sepertinya ia benar-benar berniat untuk memprovokasi King Mu'er dengan menunda tawarannya. Sementara itu di sisi lain King Mu'er yang pada saat ini merasa sedikit marah segera kehilangan akal sehatnya. Sementara itu di sisi lain pria parubaya berjubah hitam pun segera berkata bahwa Nona King benar-benar sangat berani. Ia benar-benar mengagumi keberaniannya, namun pada saat ini ia akan menambahkan harga menjadi 5.100.000. Menanggapi perkataan tersebut, salah seorang tetua yang bersama dengan King Mu'er pun hendak membuka mulutnya namun dihentikan oleh King Mu'er. King Mu'er pun segera berkata bahwa ia akan menawar dengan harga 6 juta. King Mu'er pada saat ini benar-benar sangat marah hingga akhirnya ia lupa berapa banyak uang yang ia miliki. Selain itu ia juga pada saat ini lupa nilai sebenarnya dari keterampilan bertarung tersebut. Salah seorang tetua berbaju merah di belakang King Mu'er pun segera mengingatkan King Mu'er. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dengan lemah. Xiaoyan dapat melihat jelas bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh pria tersebut. Pria ini benar-benar sangat pintar dan tampaknya sangat memahami karakter dari King Mu'er. Sementara itu di sisi lain pria berjubah hitam itu pun segera tertawa dan menoleh ke arah King Mu'er. Ia pun segera berkata tampaknya di pelelangan kali ini ia harus menyerah kepada Nona King. Oleh karena itu barang ini akan resmi menjadi milik Nona King.
Jelas pada saat ini pria parubaya berjubah hitam itu telah melepaskan penawarannya. Namun ia tidak berhenti di situ sebelum akhirnya menangkupkan tangannya ke arah juru lelang. Pria berjubah hitam itu pun segera berkata kepada juru lelang bahwa ia curiga ada seseorang yang menawar dengan jahat. Pada saat ini ia ingin tahu apakah ia bisa meminta verifikasi modal. Meskipun ia tahu semua orang yang datang ke sini tentu akan memiliki modal, namun ia hanya ingin memastikan. Pria berjubah hitam itu pun segera menoleh ke arah King Muir dan mulai membuka mulutnya. Ia tersenyum licik dan bertanya bahwa ia ingin tahu apakah bank dari Nona King bisa memverifikasi modalnya untuk meyakinkan orang lain. Tentu saja ia percaya bahwa sebagai saudara perempuan dari Kaisar Iblis jumlah dana ini pasti tidak akan masalah. Hanya saja ia adalah orang yang selalu curiga dan membutuhkan verifikasi. Pada saat ini pria berjubah hitam ini jelas ingin menggunakan permasalahan ini untuk merusak citra Kaisar Iblis di benak semua orang. Menyadari perkataan dari pria tersebut, Zenny pada saat ini tersenyum kecut. Ia pun segera bergumam jika hal ini berhasil dilakukan maka itu pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada citra dari Kaisar Iblis King Haoran. Ini akan menyebabkan kekacauan di hati klan Iblis dan itu akan sangat merugikan klan Iblis Darah. Jenny pada saat ini hanya bisa menghela nafas karena ia bahkan tidak bisa berbuat apa-apa pada saat ini. Rumah lelang memiliki aturan bahwa penawar harus memiliki dana yang sesuai. Jika tidak, maka hal itu akan dianggap sebagai penawaran jahat dan dengan sengaja mengganggu pelelangan. Tak mentransmisikan suara kepada King Muir bahwa mereka memiliki total uang hanya 5,2 juta. Namun pada saat ini mereka dipermalukan dan citra mereka akan sangat rusak. Suasana pun seketika menjadi hening dengan dahi King Muir yang meneteskan keringat dingin dengan wajahnya yang memucat. Ia benar-benar menyesali semua perbuatannya pada saat ini. Bersamaan dengan King Muir yang terdiam, sebuah suara pun seketika terdengar di telinga semua orang. Suara tersebut segera berkata, mungkinkah semua orang berpikir dengan jumlah uang yang sekecil ini Nona King tidak memilikinya? Sosok Xiaoyan dan Zenny pun segera muncul di lobi pelelangan. Mata Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh ketika ia menatap ke arah pria berjubah hitam. Xiaoyan pun segera bertanya, mungkinkah adik dari Kaisar Iblis yang bermartabat tidak memiliki uang sebanyak itu? Sebenarnya apakah niat dari pria berjubah hitam ini melakukan hal tersebut? King Muir yang menyadari suara yang familiar ini pun segera menoleh dan kegembiraan segera melonjak di dalam hatinya. Kedatangan dari Xiaoyan ini membuat King Muir merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Sepertinya kehadiran Xiaoyan ini memberinya rasa aman pada saat ini. Sementara itu di sisi lain semua orang pun terkejut setelah melihat kehadiran Xiaoyan yang mereka kenal sebagai Suang Huo. Semua orang mengenal bahwa Xiaoyan ini adalah juara kontes pemilihan dari calon alkemis. Selain itu dikatakan bahwa Xiaoyan ini benar-benar tidak menginginkan hadiah pertama yang diberikan. Pada saat ini semua orang pun berspekulasi bahwa Suang Huo dan Kaisar Iblis benar-benar sangat dekat. Sementara itu di sisi lain pria berjubah hitam itu pun sama sekali tidak peduli dengan pertanyaan dari Xiaoyan. Ia pun malah balik bertanya apakah kemunculan dari Tuan Suang Huo ini untuk menyelamatkan Nona King. Mendengar perkataan tersebut, Zenny pun segera mengirimkan transmisi suara ke dalam pikiran Xiaoyan. Zenny pun segera berkata bahwa orang ini benar-benar memiliki lidah yang tajam dan fasih. Namun pada saat ini ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas dan mereka tidak bisa mengetahui identitasnya. Tampaknya hal ini juga pasti disengaja oleh pria berjubah hitam tersebut. Xiaoyan pun mengangguk setelah ia mendengar transmisi suara yang dikirimkan oleh Zenny. Setelah itu Xiaoyan pun memasang cincin di tangannya dan sebuah cincin ungu dengan kartu emas ungu segera muncul di tangan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera berkata, bukankah semua orang juga harus memeriksa dananya masing-masing? Xiaoyan pun segera memberikan kartu tersebut kepada juru lelang dan memintanya untuk memeriksanya. Kartu itu menunjukkan pendapatan dari pil roh bening dan pil kidara selama periode waktu ini. Total uang yang berada di dalam kartu tersebut pada saat ini ada berkisar antara 6 juta. Total uang yang berada di dalam secara alami telah dipotong oleh Xiaoyan untuk membeli semua bahan obat. Pada saat ini di depan semua orang tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghilangkan wajah dari Kaisar Iblis Darah. Oleh karena itu Xiaoyan pun segera berkata tentu saja Nona King tidak keberatan.
Keterampilan bertarung tingkat D ini akan menjadi hadiah kecil untuk adik perempuan Kaisar Iblis. Dengan satu kalimat yang keluar dari mulut Xiaoyan ini kemudian dalam kartu itu. Akhirnya tatapan dari para hadirin wal hadirat pun segera Sekarang setelah faktanya telah terungkap, maka pelelangan akan dilanjutkan kembali. Pria berjubah hitam ini harus membayar harga atas apa yang terjadi pada hari ini. Singkat cerita, akhirnya Xiaoyan, Zenny, dan King Mu'er beserta dengan para tetua dari klan Iblis Darah telah menempati ruang VIP. King Mu'er pada saat ini menundukkan kelapanya benar-benar merenung atas tingkah lakunya. Xiaoyan pun segera mengingatkan kepada King Mu'er bahwa orang-orang di daerah ini benar-benar berbahaya, oleh karena itu Mu'er harus berhati-hati di masa depan. King Mu'er pun hanya bisa mengangguk mendengar perkataan dari Xiaoyan. Para tetua dari klan Iblis Darah pada saat ini merasa luar biasa dan menatap ke arah Xiaoyan dan King Mu'er dengan makna yang dalam. Sementara itu melihat King Mu'er yang mengangguk, Xiaoyan pun segera berkata agar King Mu'er harus berterima kasih kepada Zenny kali ini. Barusan adalah momen yang kritis dan King Mu'er harus berterima kasih kepada Zenny karena telah membujuk Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan memuji Zenny berharap untuk mendekatkan keduanya. Xiaoyan menyadari bahwa hubungan antara King Mu'er dan Zenny benar-benar tidak nyaman. Tanpa diduga pada saat ini King Mu'er pun segera mengucapkan terima kasih kepada Zenny. King Mu'er menatap Zenny dengan penuh rasa terima kasih dan prasangka terhadap Zenny di dalam hatinya pada saat ini telah banyak berkurang. Zenny pun tersenyum dan berkata bahwa saudari Mu'er dalam masalah. Tentu saja sebagai seorang saudari ia harus mengambil sebuah tindakan. Hal ini memang harus dilakukan, oleh karena itu saudari Mu'er tidak perlu terlalu sopan. Pada saat ini Zenny tidak mengetahui niat dari Xiaoyan. Namun Zenny menyadari bahwa Mu'er ini jelas memiliki kasih sayang untuk Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan memandang Zenny pada saat ini dengan sangat berterima kasih. Ketidakcocokan antara Zenny dan King Mu'er selalu menyebabkan sakit kelapas Xiaoyan. Xiaoyan berharap dengan seperti ini maka hubungan di antara keduanya perlahan-lahan akan membaik. Sementara itu di sisi lain juru lelang pun segera mengumumkan bahwa perlelangan akan dilanjut. Hanya ada 2 item yang tersisa di atas panggung dan memancarkan godaan diam-diam di bawah cahaya. Juru lelang pun segera berkata bahwa apa yang akan dilelang adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak alkemis. Ia pun segera membuka tirai dan berkata bahwa ini adalah buah kehidupan. Setelah tirai dibuka, semua orang pun melihat 3 buah merah darah seukuran kepalan tangan yang bersinar dengan kilau seperti batu akik. Juru lelang pun segera menjelaskan bahwa buah kehidupan adalah buah dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan hanya tumbuh di tempat yang sangat cerah, menyerap sari matahari selama 1000 tahun, mekar selama 1000 tahun, dan berbuah selama 1000 tahun. Buah akan matang selama 100 tahun dan harus dipetik pada siang hari di bawah sinar matahari. Selain itu khasiat obatnya dapat bertahan ketika disimpan dalam botol giok api. Buah kehidupan dapat digunakan langsung untuk mengobati 700. Sementara itu di sisi lain Zenny bertanya kepada Xiaoyan dengan nada yang khawatir. Ia bertanya sepertinya resep ini seharusnya sangat penting bagi Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa ini memang sangat penting. Menanggapi hal itu 1 juta di sini. Xiaoyan pun tersenyum setelah melihat kebaikan yang diberikan oleh Zenny. Pada saat yang bersamaan angka pun terus melaju hingga di angka 6.500.000. Angka pun terus naik hingga menuju ke angka 6.700.000. Penawaran ini pada akhirnya terus melaju meninggalkan Xiaoyan yang duduk di kursi dengan ekspresi pucat. Bahkan dengan menambahkan 1 juta milik Zenny pada saat ini benar-benar tidak membantu. Xiaoyan pun bersandar lemah di kursi dan memaksakan senyum kepada semua orang. Penampilan tidak nyaman Xiaoyan ini benar-benar seperti pisau yang menusuk ke jantung dari King Mu'er. Rasa sakit menusuk di dalam hatinya pada saat ini. Tampaknya cinta King Mu'er untuk Xiaoyan ini benar-benar sedalam laut. Ekspresi Xiaoyan yang seperti ini pada saat ini benar-benar membuat King Mu'er menyalahkan dirinya sendiri. King Mu'er pun tanpa sadar segera memohon kepada Xiaoyan meminta maaf atas semua yang telah ia lakukan. Air mata pada saat ini berlinang jatuh dari matanya membuat semua orang yang menatapnya merasa kasihan yang tak terhingga. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun tersentuh dan berkata bahwa Xiaoyan baik-baik saja.
Bersamaan dengan itu pada akhirnya buah kehidupan dan obat kelas 6 ini dijual dengan harga 7 juta. Pada akhirnya barang ini pun segera diberikan kepada penawar yang memenangkan penawaran tertinggi. Di balik kaca melihat hal tersebut, Xiaoyan pun pada saat ini hanya bisa menghela nafas. Sementara itu King Mu'er tahu bahwa Xiaoyan pada saat ini hanya menghibur dirinya sendiri. Hati King Mu'er pada saat ini dipenuhi dengan perasaan yang campur aduk. Penyesalan, keengganan, kesedihan, kemarahan semuanya bercampur hingga tiba-tiba sebuah pemikiran melintas di benak King Mu'er. Pikiran jahat King Mu'er segera muncul ketika sebuah ide mencuri melintas di benaknya. Mata King Mu'er pun menatap sekelompok orang yang memegang buah kehidupan dan resep obat kelas 6 di tangan mereka. Setelah memperhatikan dan mengingat orang-orang ini, King Mu'er pun memantapkan di dalam hatinya. Setelah itu King Mu'er pun menoleh ke arah para tetua memberikan kode sebelum akhirnya berdiri. Ia pun segera mengucapkan selamat tinggal kepada Xiaoyan dan Zeni. King Mu'er pun berkata bahwa ia akan pergi terlebih dahulu. Setelah itu ia pun sedikit tersenyum dan segera melambaikan tangannya memimpin para tetua untuk segera keluar rumah lelang. Singkat cerita, King Mu'er dengan beberapa tetua pun segera berada di atas rumah lelang. Seorang tetua pun segera bertanya dengan heran apa yang akan Nona lakukan. King Mu'er pada saat ini culak-cilek memperhatikan sekeliling dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Melihat gelagat dari King Mu'er, tetua berbaju merah pun segera bertanya, mungkinkah Nona ingin merampok rumah lelang? King Mu'er pun segera berkata bahwa ia sama sekali tidak tertarik dengan rumah lelang yang lusuh ini. King Mu'er pun segera menjelaskan bahwa ia ingin mendapatkan buah kehidupan dan obat kelas 6. Beberapa tetua pun menghela nafas setelah menyadari bahwa bahan obat tersebut tidak berada di rumah lelang. Namun meskipun begitu, mereka pada saat ini benar-benar merasa khawatir. Ini adalah kota Juxi dan pertempuran dilarang keras terjadi di sini. Tetua berbaju merah pun segera berkata agar Nona sebaiknya berpikir 2 kali. Selain itu, bukankah buah kehidupan ini tidak berguna bagi Nona? Selain itu, dengan resep kelas 6 ini, Nona juga tidak mengetahui cara memurnikan obat. Menanggapi hal itu, King Mu'er pun segera berkata apakah semua tetua tidak melihat kekecewaan Xiaoyan barusan. Xiaoyan telah sangat membantu mereka, oleh karena itu mereka juga harus membantunya mendapatkan obat kelas 6 ini dan buah kehidupan. Para tetua pun membujuk satu demi satu dengan berkata bahwa mereka tahu Xiaoyan telah membantu mereka pada saat ini. Hal itu benar-benar baik untuk klan iblis darah, tetapi itu bukanlah cara untuk membalas kebaikan. Selain itu, ini adalah kota Juxi dan sepertinya pihak lain juga anggota dari klan iblis. Oleh karena itu, pertempuran di antara sesama klan iblis ini benar-benar tidak terlalu baik. King Mu'er pun segera berkata bahwa ia benar-benar tidak peduli. Bagaimanapun ia harus mendapatkan obat kelas 6 dan buah kehidupan hari ini. Jika mereka semua tidak ingin pergi, maka King Mu'er akan pergi sendiri. Mendengar King Mu'er yang keras kepala, beberapa tetua pun saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka benar-benar mengetahui bahwa tidak akan ada yang bisa menghentikan King Mu'er. Pada saat ini mereka juga tidak akan mungkin membiarkan King Mu'er mengambil resiko sendirian. Sementara itu, kembali ke rumah lelang yang pada saat ini hanya tinggal tersisa satu item yang berada di platform batu giok. Tak berselang lama, juru lelang pun segera membuka sutra merah yang membungkus benda di bawahnya. Pada saat ini mata orang berapi-api ketika melihat selembar kertas kuning tua yang tergeletak. Dari tampilannya, kertas ini benar-benar terlihat sangat kuno dan menyedihkan. Selain itu, ada pola di atasnya yang pada saat ini tidak dapat dilihat dengan jelas. Setelah menyadari hal ini, ekspresi semua orang pun seketika berubah menjadi sebuah kekecewaan. Tak lama juru lelang pun segera menjelaskan bahwa gambar ini diperoleh oleh orang kuat ketika ia menjelajah danau kematian di area terlarang di daratan. Seperti yang semua orang ketahui bahwa danau kematian ini dikenal sebagai makam dari seorang dodi bintang 7. Benda ini berasal dari sana, oleh karena itu benda ini pasti luar binasa. Pada saat ini ia tidak mengetahui gambar apa yang tertulis di atas ini. Mereka telah menggunakan banyak cara, tetapi gambar ini benar-benar bisa tahan terhadap air dan api. Selain itu, sulit untuk merusak benda ini dengan pisau maupun senjata. Namun berdasarkan poin-poin ini saja mereka dapat mengetahui bahwa gambar ini pasti menyembunyikan rahasia yang mengejutkan.
Namun sayangnya gambar ini tidak lengkap, oleh karena itu sulit untuk melihat keseluruhan dari gambarnya. Secara alami orang-orang yang akan mendapatkan gambar ini adalah sebuah takdir. Pada saat ini harga dasar dari gambar ini akan dibuka dengan harga 1 juta. Tampaknya minat dari para halayak ramai pada saat ini benar-benar sangat tipis. Tawaran memang terus meningkat namun dalam waktu yang cukup lama. Tawaran ini berhenti di angka 2 juta dan tidak ada orang yang berniat untuk menawar lebih tinggi. Juru lelang pun hanya bisa menghela nafas dan mulai mengetuk meja dengan hitungan mundur. Tepat ketika hendak menyampai ketukan yang terakhir, suara Zanlao segera terdengar di hati Xiaoyan. Zanlao berkata agar Xiaoyan dengan cepat membeli lukisan ini. Lukisan ini sama dengan lukisan yang dimiliki Xiaoyan pada saat ini. Mendengar perkataan dari Zanlao, Xiaoyan pun segera memikirkannya. Cincin di tangan Xiaoyan segera menyala dan gambar sisa kuning dan tua segera ditangguhkan di udara. Xiaoyan pun segera memeriksa lukisan ini dengan kekuatan spiritualnya. Setelah itu Xiaoyan pun memeriksa lembaran yang berada di panggung dan kegembiraan segera melonjak di dalam hatinya. Zeni pun segera bertanya dengan heran kepada Xiaoyan apakah ini. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk menjawab sebelum akhirnya segera berteriak menawar dengan harga 2,1 juta. Begitu perkataan Xiaoyan ini keluar, seketika para penonton pun terjekut. Mereka menggelengkan kelapanya karena ternyata masih ada orang yang masih terus menawar untuk benda seperti itu. Setelah tawaran Xiaoyan muncul, tidak ada lagi orang yang berniat untuk menawar lebih tinggi. Akhirnya juru lelang pun menghitung mundur dan benda ini jatuh ke tangan Xiaoyan. Sementara itu Zeni kembali bertanya dengan rasa ingin tahu apakah Xiaoyan yakin gambar ini sama akhirnya seperti yang diharapkan kedua petarung lain. Sementara itu di sisi lain di luar rumah lelang, pemuda yang memperoleh obat kelas 6 dan buah kehidupan memimpin kerumunan untuk pergi. Pada saat ini mereka masih dengan yang lainnya. Salah seorang pria pun segera berkata bahwa ia tidak pernah menyangka akan bertemu Nona King Muer di sini dan ia merasa sangat terhormat. Para tetua dari klan iblis darah pun seketika tercengang setelah menyadari bahwa orang-orang ini mengenal King Muer. Mereka pun terkejut dan pada saat ini tidak tahu harus berbuat apa-apa untuk sesaat. Sementara itu King Muer juga pada saat ini terkejut, namun ia benar-benar tidak dapat mengingat siapakah orang ini. Namun pada saat ini ia samar-samar memang merasa bahwa orang ini sedikit terlihat farla itu di sisi lain iblis perang. Mereka pun berharap di dalam hati mereka bahwa King Muer akan merubah pikirannya karena hal ini. Sementara itu King Muer akhirnya. Namun kesopanan orang ini pada saat ini di depan King Muer benar-benar tidak berpengaruh sama sekali. Pada saat ini King Muer hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu membantu Xiaoyan. King Muer segera berkata benar-benar baik jika mereka semua saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu mereka bisa mendiskusikan beberapa hal. Melihat bahwa ia ingin ia pun segera berkata bahwa resep dan buah kehidupan ini benar-benar muda ini adalah tuan muda dari klan iblis perang. King Muer pun berdiri tegak mengambil langkah maju dengan doki tingkat menengah bintang 5 yang melonjak ke langit. Wajah Feng Shaobai 5 tingkat menengah dari King Muer. Ia pun segera bertanya mungkinkah King Muer ingin merebutnya. Kedua klan mereka selalu berhubungan baik sejak lama. Sementara itu di belakang King Muer, para tetua yang khawatir King Muer akan melakukan kesalahan, mereka pun segera melangkah maju. Mereka pun segera melepaskan doki secara bersamaan. Seolah tak mau kalah, pihak lawan pun pada saat ini menghunus senjatanya dan menegakkan tubuhnya. Kedua belah pihak pada saat ia pun segera menarik tangannya ke udara dan palu rantai hitam segera muncul di tangannya. Pada saat ini semua orang dalam klan mereka masing-masing. Ini King Muer